Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabaw. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas, wali min auliyaillah, ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfud, ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabaw. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya, sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfud. Engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah gimana pun, engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, benar-benar ikhlas dalam beribadah." Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfud dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira. Baru saja aku melihat namamu oleh Allah dirubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ridho aku di neraka, ya itulah tujuanku." Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahunan. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu. Kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur, padahal engkau sudah bangun, agar engkau tidak disuruh untuk pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu untuk ke pasar, sebab engkau bohongi ibumu. Inilah Allah Subhanahu wa taala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz Ad-Dabaw di sisa umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua.
setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Mari kita renungkan sejenak, padahal beliau hanya pura-pura tidur. Lalu bagaimana yang sampai membentak ibunya? Bagaimana yang sampai memasangkan wajahnya kepada ibunya, yang mengeraskan suaranya di depan ibunya, yang sampai tidak memberi nafkah, dan bahkan yang sampai membuat menangis ibunya? Bagaimana kira-kira nasibnya? Mari kita belajar bersama-sama untuk lebih berbakti kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Jangan meremehkan dosa kecil, dikhawatirkan di situ ada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tangan kita masih sulit untuk berbuat baik padanya, maka ringankanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa orang tua kita.